Ustadz, izin bertanya Ustadz. Saya ibu dari dua anak yang jaraknya berdekatan. Bagaimana, apakah ada amalan di dalam Islam Ustadz agar saya bisa menjadi ibu yang sabar seperti Nikita Willy? Oh, Karena saya rasa saya menghadapi dua anak itu yang sering berperang, saya sering jadi mak lampir jadi Ustadz. Apakah ada amalan agar kita bisa sabar seperti Nikita Willy? Nikita Willy. Terima kasih Pak Ustadz. Tergantung donaturnya. Dan ini memang konsep parenting loh. Saya pernah belajar ke Ustadz Ajo Bendri ya. Saya pernah dengar beliau pas kita lagi mau bikin sekolah rimba. Saya minta pendapat beliau dari sisi parentingnya. Beliau pernah bilang gini, salah satu rahasia memiliki ibu yang baik untuk anak-anak kita adalah jadilah seorang suami yang royal. Jadi kalau bahasa Arabnya jadilah seorang suami yang jawad, yang karim. Apa itu karim? Dermawan. Makanya Nabi mengatakan jangan pelit kepada istri kalian. Salah satu rahasia memiliki ibu yang solehah, yang sabar, yang baik untuk anak-anak, jadilah seorang suami yang dermawan. Jadilah seorang suami yang royal. Bahasa Arabnya jawad, karim. Makanya para ulama terinspirasi dari banyak hadis mengatakan, wahai para laki-laki, janganlah kalian bersikap kikir kepada istri kalian. Bersikaplah ihsan, wafa. Apa itu ihsan, wafa? Kalau memberikan nafkah, berikanlah yang lebih. Jadi kalau Mbak Miti tadi nanya, apa yang membuat seorang istri itu bisa jangan jadi nenek lampir di rumah? Tergantung donatur. Nikita Willy. Ini nasihat agak aneh sih. Ini nasihat versi laki-laki ya, karena harus berimbang. Kalau versi perempuannya, cobalah lihat anak itu sebagai ibadah. Ini soleh banget ya jawabannya. Cobalah lihat anak itu sebagai ibadah. Dua-duanya penting. Jadi kalian berharap donasinya lebih, nggak apa-apa. Saya nggak setuju orang mengatakan cewek matre. Kenapa? Nggak usah direkam. Saya nggak setuju mengatakan cewek matre. Kenapa? Memang cewek itu harus matre. Itu hak dia. Jadi kalian mengingatkan suami kalian nanti ketika udah nikah tentang nafkah bulanan, misalnya udah tanggal 5 belum ditransfer nih, ingatin dia, itu nggak matre loh. Boleh, bahkan bagus. Nggak ada juga istilah cowok nafsuan. Saya nggak setuju istilahnya, wah nikah karena nafsu. Emang kenapa harus malu bilang nikah karena nafsu? Emang nafsu? Kenapa? Karena Allah sendiri yang melegalkan itu di dalam Al-Quran. Illa ala azwajihim. Laki-laki beriman itu menjaga pandangan, menjaga kemaluan kecuali kepada istrinya. Secara terhormat dan halal. Jadi gak apa-apa dengan itu. Salah satu tujuan pernikahan itu sakinah. Sakinah itu apa? Tenang. Tenang itu identiknya laki-laki kalau kita baca tafsir. Artinya supaya laki-laki bisa menyalurkan kebutuhan biologisnya secara terhormat dan halal. Itu arti sakinah. Yang kita suka bilang sakinah, mawaddah. Sakinah itu hak suami, mawaddah itu hak istri, rahmah itu hasil mereka berdua yang bernama anak. Jadi sakinah, mawaddah, warahmah, suami, istri, anak. Secara tafsir ya. Jadi kalau kalian sekarang bilang samawa, mulai sekarang harus ngerti. Sakinah itu laki-laki. Apa identiknya sakinah? Kebutuhan biologis. Jadi kalau dibilang, lu nikah nafsu ya? Iya, nafsu banget gua. Itu normal. Kalau dia bilang, enggak, gua enggak nafsuan, enggak normal itu. Berarti kamu nafsunya sama siapa? Laki-laki. Kan bahaya kan? Normal. Kalau enggak nafsuan malah enggak normal. Perempuan, lu nikah kenapa? Ya dia orangnya udah mapan, dia bisa ngasih nafkah yang cukup. Normal itu. Walaupun kadang ada pengecualian. Istri sakit, istri lagi haid, suami pekerjaannya lagi bermasalah, sabarlah. Tapi secara fitrah bahwa ada kebutuhan itu normal. Yang terakhir baru rahmah. Jadi Mbak Miti,
Semoga suaminya diberikan rezeki yang berlimpah. Semakin berlimpah semakin sabar insya Allah. Allah.